Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatoni Faiz Dias dari kelas 10-1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban negara sebagai warga negara di Indonesia. Yang pertama ada hak warga negara. UUD NRI tahun 1945 menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, warga negara adalah bila seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Sebagai warga negara, maka kita juga harus mengetahui hak dan kewajiban yang ada di Indonesia. Menurut UUD NRI tahun 1945, hak dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu hak pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Hak pribadi, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Contohnya seperti hak untuk bebas secara umum, hak untuk menjalani agama yang diyakini, hak untuk berpendapat, hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua ada hak asasi politik, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik, hak untuk membuat dan mengajukan usulan petisi, serta hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Lalu ada hak asasi hukum. Hak asasi hukum adalah hak yang menjelaskan bahwa setiap manusia itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contohnya seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Lalu hak mendapat layanan dan perlindungan hukum, dan hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian, seperti hak kebebasan melakukan transaksi jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, dan hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang. Lalu yang selanjutnya ada hak asasi peradilan, yaitu hak yang menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya yaitu hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak memperoleh kepastian hukum, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum, dan hak menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan. Dan yang terakhir ada hak asasi sosial budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, seperti hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan hobi, dan hak untuk berkreasi. Lalu pastinya jika ada hak, juga pasti ada kewajiban. Nah, hak asasi dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di Indonesia, kewajiban warga negara tercantum jelas di dalam konstitusi negara, yaitu UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28J, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 2. Berikut adalah kewajiban warga negara menurut undang-undang tersebut, yaitu warga wajib menjunjung atau menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, dan wajib untuk mengikuti pendidikan dasar. Lalu di sini ada beberapa contoh menjalani kewajiban warga negara sebagai pelajar. Salah satunya yaitu belajar dengan giat. Jika kita belajar dengan giat, maka kita akan dapat berkontribusi dan berguna bagi negara di saat nanti. Lalu contoh selanjutnya yaitu mengikuti upacara bendera.
Hak dan kewajiban harus berjalan seiring searah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kesadaran warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab adalah wujud rasa syukur terhadap anugerah Tuhan Yang Maha Esa atas adanya hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita harus peduli terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban asasi manusia di lingkungan sekitar kita. Sekian materi saya terhadap hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.